Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk melakukan aktivitas. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perjuangan para pahlawan. Apa sih yang dimaksud dengan pahlawan? Pada gambar pertama menunjukkan seorang anak yang sedang sakit dan dijenguk oleh teman-temannya. Gambar kedua menunjukkan dua anak yang bersikap mencintai lingkungan. Dan gambar ketiga menunjukkan seorang anak yang membantu temannya yang sedang kesusahan. Ketiga gambar di atas menunjukkan sikap tolong-menolong. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Lalu, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Mari membaca dan menyimak cerita yang akan disampaikan berikut. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareten. Setelah membaca dan menyimak teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? 4. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? 5. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Setelah mengamati gambar di atas, tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat kamu tinggal. Tulisanmu bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif, maupun benda-benda bersejarah. Gambar tersebut memperlihatkan Dayu yang sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat ini. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajah yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang akan terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Sifat cahaya yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter. Gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening, tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang akan terjadi. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan.
Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding sebelumnya? Diskusikan hasil percobaanmu bersama teman-teman kelompok atau percobaan mandiri dan buat kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya. Ayo renungkan, apa yang telah kamu pelajari dari materi hari ini? Apa yang ingin kamu ketahui lagi dari materi hari ini? Dan bagaimana sikapmu ketika mempelajari materi hari ini? Kamu juga bisa bekerja sama dengan orang tuamu. Diskusikanlah nilai-nilai perjuangan Raja Purnawarman di rumah. Dapatkah kamu menemukan nilai-nilai luhur dari sikap dan perilaku masyarakat di sekitarmu? Sampaikan hasilnya kepada teman-teman sekolahmu. Sekian pembahasan pada tema 5 subtema 1 Perjuangan Para Pahlawan. Sampai jumpa pada pembahasan subtema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.